Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih dalam ibadah online. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Akan mudah sekali untuk kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan kita mendapatkan rezeki, saudaraku, kita mendapatkan uang banyak, kita lulus dari ujian, ataupun kita happy, sukacita. Saudaraku, tetapi pada saat kita kehilangan pekerjaan, ketika kita tidak ada uang untuk membiayai kehidupan kita, ketika kita ditinggalkan oleh saudara kita yang terkasih, apakah kita masih tetap bersyukur? Pujian ini mengatakan, saudaraku, aku ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Aku hidup, aku bisa bernafas. Itu juga merupakan anugerah. Kita bersyukur kepada Dia. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, saudara, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, saudara, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bisa hidup dan kami bisa nafas hari ini, Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Engkau baik, sangat baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Dalam keadaan, dalam situasi apapun juga Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa pandemik COVID-19 ini Tuhan, ada banyak kesusahan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha bisnis begitu susahnya Tuhan. Tapi kami hanya mengandalkan Engkau. Kami percaya kepada Engkau, karena Engkau bersama dengan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau ibadah. Kami mau memuji dan kami mau memuliakan nama Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Karena kami percaya dan kami beriman, Tuhan ada di dalam hati kami dan bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah hidup kami. Karena Engkau baik, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik. Kami menyerahkan kebaktian dan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan puji-pujian, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya kebaktian ini dari awal, pertengahan, akhir hanya dalam satu nama, nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Untuk apa saudaraku? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita akan bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudaraku, mari.
baik, amin. Saudaraku, bagiku, bagimu. Haleluya. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik. Bagi siapa saudaraku? Yesus baik bagimu. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama worship, kita menyembah Dia, saudaraku. Kita akan mengagungkan Dia. Dalam keadaan seperti ini, situasi yang tidak baik, saudaraku, ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Kadang kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kita terlalu dipusingkan dengan segala macam perkara, saudaraku. Ada bisnis segala macam yang tidak bisa jalan di masa COVID pandemik 19 ini tuh. Saudaraku, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Pujian ini mengatakan, Engkau Tuhan yang setia. Dia setia. Amin, saudaraku. Waktumu selalu yang terbaik. Ingat, saudaraku, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku percaya. Amin Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, amin Tuhan, hanya Engkau yang ku andalkan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan, dan Engkau yang memulihkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali meskipun melalui udara online, tapi kita berdoa supaya satu waktu kita bisa bertemu muka dengan muka lagi. Ini sudah berapa bulan kita tidak bertemu. Pada kesempatan kali ini ada kesempatan lagi kita untuk kita bertemu, untuk kita bisa berbakti dan ambil bagian dalam perjamuan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan, mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Sudah berapa bulan kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami bersyukur masih ada kesempatan untuk memberikan, untuk berbakti melalui online. Biar pada hari ini juga Tuhan beracara melengkapi mengurapi semua yang bertugas. Dan Tuhan juga yang menyederhanakan iman kami, merendahkan hati kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh diteguhkan, dikuatkan, menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan adalah sumber daya tahan rohani yang Kristiani. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan baca dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang yang percaya, orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus, kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yang yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-19. Dalam bahasa hari-hari dikatakan, saya berdoa supaya kamu mulai mengerti betapa besar tak terkira-kira kuasanya untuk menolong orang-orang yang percaya, kuasa yang sama besar yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Paulus berdoa buat jemaat di Efesus. Ada tiga hal yang dia berdoa. Pertama, supaya dengan terang Roh Kudus mereka melihat apa yang mereka akan peroleh sebagai orang yang percaya. Yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya tadi telah katakan dalam bahasa Arab dikatakan betapa besar tak terkira-kira
kuasanya bagi kita yang percaya. Dan yang ketiga, dia berdoa supaya jemaat di Efesus mengerti bahwa mereka adalah anggota dari satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya. Pada hari ini kita akan merenungkan mengenai betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kekuatan kuasanya yang sama, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur sementara kita menghadapi corona, manusia sedang berusaha dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala kemampuan mereka. Sampai sekarang belum bisa mengendalikan virus corona COVID-19, belum berhasil membuat vaksin atau obat yang sesuai. Tetapi manusia bukan saja menghadapi virus corona, tapi juga beberapa hal yang lain yang manusia dengan segala keterbatasannya tidak bisa mengatasinya. Kita bersyukur Tuhan kita adalah sumber dari daya tahan, daya imunitas rohani yang dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal ini. Satu hal yang paling pertama adalah tantangan untuk keselamatan kita. Manusia tidak menyadari bahwa setiap orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, murka Allah ada di atas kepalanya. Dia adalah orang-orang yang akan binasa. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar Tuhan mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya pada dia tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Jadi bagaimana manusia bisa terlepas dari kebinasaan yang kekal, dari murka Allah yang kekal? Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Ini menjadi tantangan yang besar. Sebagaimana manusia begitu terbatas tidak bisa mengatasi corona, maka kita juga lebih lagi begitu terbatas tidak bisa mengatasi hal-hal kebinasaan yang kekal, tidak menderita yang kekal kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata dengan sederhana, hanya ada satu nama yang Tuhan berikan kepada kita di bawah kolong langit ini, di mana kita bisa mendapat selamat, yaitu nama Tuhan Yesus. Siapa yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal dan tidak dihukum, tidak binasa, tapi boleh selamat dan tetap selamat. Dan kita bersyukur juga saudara-saudara, Tuhan bukan saja menyelamatkan orang berdosa, mengampuni, tetapi Alkitab berkata Tuhan memikirkan kita perlu dilepaskan dari dosa. Dan firman Tuhan berkata pada Tuhan Yesus menghadapi salib, dia berkata, pada waktu aku sudah bangkit dari antara orang mati, kamu akan mengetahui aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Hanya orang yang bisa melihat Yesus ada dalam Bapa dalam dia, dan bisa melihat dirinya ada dalam Kristus, maka mereka akan mengalami Kristus hidup dalam dia. Ini membuat mereka kuat, mereka bisa terlepas dari dosa. Jadi manusia, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus bukan saja mendapat ampunan dosa, tapi juga mendapat kelepasan dosa, kelepasan dari dosa, sehingga mereka tidak terus menerus hidup dalam dosa. Kita bersyukur orang yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai
sumber daya tahan rohani yang kuat sehingga mereka boleh diselamatkan dan mereka bisa mengatasi dosa, masalah dosa. Ada banyak orang yang sudah diampuni tetapi jatuh lagi. Tetapi orang yang mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan bukan saja diampuni, tapi mereka juga boleh mendapat kekuatan untuk bisa mengatasi masalah dosa, baik yang mereka sudah pernah buat maupun mereka apa yang mereka akan hadapi. Juga saudara-saudara, kita bersyukur sebagai sumber daya tahan rohani, Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita kekuasaan, memberi kita kebolehan, memberi kita kesanggupan untuk bisa mengatasi masalah hidup yang lama. Jadi manusia bukan saja menghadapi masalah dosa yang ada sangat penting keselamatan dia, tapi juga hidup yang lama. Hidup yang lama ini terus mengganggu kita. Dan Alkitab berkata, Tuhan bukan saja mengampuni kita, tapi Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam kita untuk bisa mengatasi hal ini. Kecenderungan hidup yang lama membuat banyak orang yang tidak berdaya untuk mengatasinya. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan rohani yang Kristiani, maka kita bisa mengatasi. Roh Kudus terus melawan kecenderungan hidup yang lama. Roh Kudus memberi kita kesanggupan untuk mau dan sanggup untuk mengatasi hal ini. Hidup yang lama terus menarik kita, terus mendorong kita, terus mempengaruhi kita untuk kembali kepada hidup yang lama. Tapi Roh Kudus memberi hidup yang baru, memenuhi kita dengan kasih, memenuhi kita dengan ciptaan yang baru. Sehingga kita bukan saja diampuni, tapi boleh menikmati hidup yang baru di dalam Kristus. Juga saudara-saudara, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja, berbakti dalam dunia ini. Alkitab berkata, kita bukan saja menghadapi dunia, bukan saja menghadapi dosa, hidup yang lama, tapi juga menghadapi keduniawian, keinginan mata, keinginan daging, kehidupan yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, merasa diri bisa tanpa Tuhan. Ini juga satu tantangan yang besar. Ada begitu banyak orang begitu dipengaruhi dengan keduniawian sehingga seluruh hidupnya dipakai untuk mengejar uang, mengejar materi. Mereka tidak peduli kepada Tuhan, acuh-acuh terhadap perkara-perkara rohani. Padahal Tuhan ingin sekali supaya kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja dan melayani, kita boleh melaksanakan apa yang merupakan tugas suruhan Tuhan, misi dari Tuhan. Dan ini bisa terjadi kalau kita dikuatkan oleh Yesus Immanuel sebagai daya tahan rohani yang Kristiani. Alkitab juga berkata bahwa selama kita masih dalam dunia ini, kita mempunyai tubuh yang fana, tubuh yang belum diubahkan. Dan sebagai tubuh yang belum diubahkan, bisa lemah, bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Jadi tubuh yang lama ini yang membuat orang-orang berusaha untuk bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tubuh yang fana ini. Bagaimana bisa mengatasi sehingga tidak sakit. Bagaimana bisa mengatasi sehingga tidak tua. Orang berusaha supaya kalau bertambah umur tapi jangan tambah tua. Tambah umur tapi jangan tambah tua. Tetapi Alkitab berkata, sebagai orang yang punya tubuh yang fana, kita bisa tambah umur, tambah tua, tambah lemah, bisa sakit, bisa mati. Dan kita bersyukur sebagai orang yang punya Yesus Immanuel sebagai sumber daya tahan rohani,
Ada banyak kelemahan-kelemahan dan keterbatasan tubuh yang fana ini. Tapi orang yang punya Tuhan Yesus bisa mengatasinya dan bisa mereka memuliakan nama Tuhan. Sehingga sampai Tuhan panggil pulang mereka boleh sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Termasuk menghadapi pandemi COVID-19, manusia dengan segala keterbatasan, dengan imunitas yang terbatas, seringkali tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi kita bersyukur Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu sanggup memberi kita kekuatan, kesehatan, kesegaran, sehingga sampai tua pun tetap sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Juga saudara-saudara, kita bersyukur selama kita tinggal dalam dunia ini tidak kurang masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahkan kemalangan. Alkitab berkata, sebagai orang yang percaya tidak juga luput dari segala masalah-masalah, bahkan kemalangan, banyak katanya. Tapi karena kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan yang rohani, maka kita bisa keluar dari satu kemenangan. Jadi kita bersyukur orang yang punya Yesus sebagai sumber daya tahan bisa keluar dari segala masalah dan tantangan, bisa menerobos, bisa terlepas dari segala masalah-masalah, bisa menang atas segala masalah. Ini saya seringkali sebut sebagai teologi kemenangan. Ada beberapa orang berpikir bahwa kalau kita punya Tuhan yang punya segala kuasa itu, maka kita tidak boleh sakit, tidak boleh lemah, tidak boleh tua. Tetapi Alkitab berkata juga dengan sederhana. Alkitab berkata dengan sederhana, meskipun kita punya tubuh yang fana, meskipun dalam tubuh yang fana ini ada Roh Kudus, kita penuh dengan keterbatasan, kita bisa lemah, bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Tetapi Alkitab berkata juga, kita bisa menikmati kemenangan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi untuk misi yang Tuhan berikan, Tuhan dapat berikan kepada kita kemenangan. Jadi teologi kemenangan berkata bahwa bagi orang yang percaya ada masalah, ada tantangan, ada kesakitan, tetapi juga ada kemenangan. Bahkan saudara-saudara, kita bersyukur dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang tidak ada kedamaian, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan anxiety, penuh dengan hal-hal yang membuat mereka tidak tenang, tidak ada rest, gelisah. Dan Tuhan tahu akan hal ini, sehingga Dia yang adalah sumber segala daya tahan, yang punya segala kuasa di surga maupun di bumi, itu mengundang, memanggil. Dia berkata, marilah kamu yang lelah dan bertanggungan berat, yang gelisah, yang penuh dengan segala masalah-masalah yang membuat kamu jadi bingung, membuat kamu jadi gelisah. Aku akan memberi rest, aku akan memberi sentosa, memberi kelegaan kepada kamu. Jadi kita bersyukur sementara kita menghadapi begitu banyak hal-hal yang membuat kita gelisah, tidak bisa berpikir yang luas lagi. Bahkan kita juga tidak tahu apa yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menyelesaikan segala masalah. Tapi Tuhan yang ada sumber daya tahan rohani memberi kita kekuatan sehingga kita bisa rest in the Lord, bisa tetap tenang di tengah-tengah segala kegelisahan yang begitu banyak. Alkitab berkata, orang Kristen bisa bersukacita dalam segala keadaan, bisa rest in the Lord, bisa tetap tenang karena dia punya daya tahan rohani, yaitu Yesus menulis sendiri. Bahkan ketakutan, Alkitab berkata,
Ada banyak orang yang takut banyak masalah. Ada yang takut kelaparan, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut macam-macam. Begitu banyak hal-hal yang membuat orang menjadi ketakutan. Tetapi kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai sumber daya tahan itu berkata, jangan takut, aku beserta kamu. Karena Tuhan menyertai kita, maka itu cukup bagi kita. Rasul Paulus pernah juga dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sedikit memberi dia kelegaan. Sampai 3 kali dia berdoa, supaya Tuhan melepaskan dia dari hal-hal yang begitu mengganggu ketenangan, membuat dia begitu khawatir, lemah, takut. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu, itu cukup bagi kamu. I am with you, it is all you need. Aku menyertai kamu, itu cukup bagimu. Jadi kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai daya tahan, sebagai sumber daya tahan rohani, membuat kita bisa menjadi takut. Itulah sebabnya Paulus berkata, pada waktu aku lemah, aku kuat. Pada waktu aku takut, aku bisa berani. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Ada orang yang sudah coba-coba menghitung perkataan jangan takut. Ada lebih dari 300 kali. Bahkan ada yang mengatakan, kalau setiap hari satu, jadi seolah-olah setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Ada lebih dari 360 kata jangan takut yang ada dalam Alkitab. Seolah-olah Tuhan berkata jangan takut kepada kita setiap hari. Di dalam pelayanan juga saudara, kita bersyukur kita membutuhkan Tuhan. Karena dalam pelayanan kita menghadapi tantangan yang lebih berat. Alkitab berkata, kita yang tinggal dalam dunia, baik yang melayani atau tidak, menghadapi tantangan yang besar. Kita dikelilingi oleh begitu banyak pemerintah, penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Kita mengalami begitu banyak kuasa kegelapan yang ada siap untuk menghancurkan kita, siap untuk menghambat, siap untuk menghalangi kita. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah menang. Bahkan Tuhan yang sudah menang itu ada dalam kita sebagai sumber daya tahan, membuat kita bisa bertahan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab berkata, benar ada kuasa-kuasa yang begitu besar di sekeliling kita. Tapi kita bersyukur kalau kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan yang rohani yang kuat, maka kita bisa menghadapinya, bisa memenangkan, sehingga kita bisa menghadapi apa yang dia buat untuk kita, bisa menghancurkan benteng-benteng iblis, bisa menghancurkan segala kuasa-kuasa yang ingin menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi kesaksian kita, menghalangi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Atau dengan kata lain, malah musuh-musuh salib, musuh-musuh daripada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai daya tahan, sumber daya tahan yang rohani, membuat kita bisa melawan, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berat dari kuasa kegelapan dan musuh-musuh salib Kristus. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya. Bukan saja tidak percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, tapi mereka juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang satu-satunya. Padahal Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita bersyukur, Yesus Immanuel adalah sumber daya tahan rohani yang Kristiani, membuat kita bisa bertahan melawan atas segala tantangan dan segala masalah-masalah yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami yang masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja dan melayani dalam dunia ini, yang menghadapi segala macam tantangan yang ada.
Kami tidak berdaya, kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi kami bersyukur Tuhan adalah sumber daya tahan rohani. Hanya dengan Tuhan kami bisa menang. Hanya dengan Tuhan kami bisa mengatasi. Hanya dengan Tuhan kami bisa kuat. Hanya dengan Tuhan kami bisa keluar dari segala masalah. Hanya dengan Tuhan kami bisa menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami untuk bisa melihat bahwa Yesus Immanuel adalah sumber daya tahan manusia, sumber daya tahan rohani yang kuat, yang memberi kami kekuatan untuk menghadapi. Ada begitu banyak yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan mereka semua membutuhkan campur tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan, yang ada masalah dalam rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan, Tuhan juga pimpin keluar dari satu kemenangan. Datang kebesaran Tuhan juga untuk mereka yang masih menderita karena bencana alam, kecelakaan, kejahatan, kerusuhan, musibah, dan malapetaka. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi bermacam-macam tantangan, bukan saja corona, tapi masalah sosial, politik, ekonomi dan keuangan, hukum dan keamanan. Tuhan beri kebijaksanaan, keberanian. Tuhan mengampuni dan memberkati Indonesia. Indonesia boleh keluar dari segala krisis, tetap bersatu, aman, sejahtera, tetap ada kebebasan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana segala perkara yang boleh jadi. Permuliakan Tuhan yang besar di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sekarang tiba saatnya kita mengambil bagian dalam perjamuan dimanapun saudara berada, meskipun secara online. Kita mau memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama melalui perjamuan ini. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, masih ada kesempatan untuk kami ambil bagian dalam perjamuan secara online. Biarlah Tuhan sendiri juga yang memberkati roti dan anggur dalam bentuk apapun juga, dimanapun kami berada, supaya kami semua boleh lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan kami boleh menikmati kuasa kebangkitan boleh bekerja, daya tahan rohani kita boleh dikuatkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dimanapun saudara berada, pastikan kita punya roti atau yang sejenisnya, anggur atau sejenisnya. Firman Tuhan berkata, ada kesempatan yang baik untuk kita ambil bagian dalam perjamuan, karena setiap kali perjamuan, kesempatan untuk kita lebih menghayati, lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, sehingga meskipun secara online, dimanapun kita berada, kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama. Semua sudah ada roti dan anggur. Sesudah kita mendengar firman Tuhan, dan untuk kesekian kalinya kita ambil bagian dalam perjamuan, apakah saudara bisa lebih menghayati, lebih mengimani anggur yang kita punya semua dimanapun kita berada, sebagai tanda persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dan roti yang telah kita pecahkan, apakah saudara bisa lebih menghayati sebagai tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari dalam roti yang satu itu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti di tangan kanan kita. Apa yang kita buat pada hari ini bukan sekedar tradisi dan kebiasaan, tapi inilah firman Tuhan. Karena malam itu waktu Tuhan Yesus siap sedia untuk menyerahkan hidupnya, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Kita telah ambil, lalu kita makan dengan syukur. Anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan tidak ada keselamatan dengan cara yang lain selain melalui salib Kristus, dan beritakan ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita telah ambil, mari kita minum dengan syukur.
Kita berdoa. Terima kasih ya, meskipun secara online, dimanapun kami berada, kami telah menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama melalui perjamuan ini. Maka roti dan anggur, biar Tuhan teguhkan dan benarkan setiap firman yang telah kami dengar dan percaya dan peragakan melalui perjamuan ini, sehingga Tuhan yang adalah sumber daya tahan rohani Kristiani boleh bekerja dalam kami semua. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh tabah, teguh, dan siap untuk menghadapi segala tantangan dan segala masalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku bisa mentransfer melalui rekening yang nanti tertera di layar. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, bagi saudara yang tidak bisa transfer, saudaraku bisa menyiapkannya melalui amplop-amplop dan saudaraku bisa membawanya nanti pada saat kita kebaktian di gereja. Sebentar lagi kita akan melakukan kebaktian ke gereja. Saudaraku bisa menyiapkan hati, kesehatan, tubuh. Kita semua akan bertemu kembali di gereja. Kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin memberikan dengan segenap hati Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan tutup kebaktian kita. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam seluruh acara kebaktian dengan perjamuan. Kami bersyukur kami boleh menikmati, boleh ada kesempatan untuk bisa mempunyai Tuhan sebagai sumber daya tahan yang rohani, yang membuat kami kuat, membuat kami sehat, yang membuat kami segar untuk menghadapi segala tantangan. Kami mau kembali kepada tempat kami masing-masing. Biar Tuhan tetap menyertai, memberkati dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, bahkan kuasa karena persekutuan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.